Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Gimana Ustaz, mulai aja. Baik, silakan dari kaum ibu-ibu terlebih dahulu ya. Silakan Bu. Ya Bu, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, jika kita sholat berjamaah sekeluarga, nah di saat rakaat kedua, imam lupa baca Fatihah, dia lupa langsung baca surat lain. Yang jadi pertanyaan, apa yang mesti dilakukan makmum yang di belakang? Nah pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz, saat kita sholat berjamaah, saya pernah mengalami itu di daerah lainnya. Imam ada yang membaca bismillah, cuma bismillahirrahmanirrahim. Selalu seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ikutin terus sholat atau berhenti? Coba itu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sebentar Bu, yang pertanyaan kedua gimana kejadian yang di Menteng? Di daerah lainnya pernah saya alamin. Saat sholat tuh baca bismillahnya nggak lengkap. Nggak lengkap. Coba bismillahirrahmanirrahim itu doang. Selalu seperti itu. Oh nggak ada mimnya, nggak ada hilang. Yang mesti dilakukan kita ikutin terus sholat atau berhenti. Ya, dua doang. Iya. Ada 3 sih Pak Ustadz. Ya udah, 3 sampein. Yang ketiga itu saat kita sholat pas atahiyatul terakhir kita tuh kebelet pengen buang angin. Apa yang mesti kita lakukan? Berhenti atau lanjut Pak Ustadz? Berhenti apa lanjut? Nahan buang angin. Nahan apa udah keluar? Belum nahan, kita tahan tuh atahiyatul terakhir. Iya. Pak Ustadz kalau nahan bagaimana tuh? Apa? Kalau nahan pengen buang angin tapi saya terusin sholat. Ya sama, berarti kan pertanyaan yang ketiga ya? Ya, gitu. Udah? Udah. Oke, pertanyaan yang pertama. Kita sholat jamaah di rumah. Imam kita nih, suami kita nih, dia lupa baca Fatihah, umpama apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menegur imam tersebut. Kalau laki-laki dengan mengucap subhanallah, kalau yang perempuan dengan cara menepuk tangannya. Tangan kanan menepuk punggung tangan kiri. Tuh, itu caranya. Tapi dengan niat, ada niatnya itu Bu. Niatnya itu tujuannya adalah zikir ataupun memberitahu iman bersama zikir. Jadi mesti ada niat zikirnya. Zikirnya laki-laki subhanallah, zikirnya perempuan tepuk. Jadi nggak bisa semata-mata kita ngasih tahu imam dengan niat subhanallah, niatnya itu ngasih tahu ini bisa batal sholatnya. Kadang-kadang orang kan ada yang begitu. Imamnya lupa bacaannya, dikasih tahu sama dia. Saat dia ngasih tahu, niatnya cuma ngasih tahu doang, tidak ada niat zikir, maka ini batal sholat. Maka saat kita memberitahu kesalahan imam, sebaiknya kita sebagai makmum meniatkan saat memberitahu itu dengan niat zikir pula. Jadi kita ngucap subhanallah, niatin baca itu adalah zikir. Bukan hanya memberitahu imam bahwa si imam melakukan kesalahan di dalam sholat. Nah ini yang masalah ini nanti akan dibedah di 3 minggu yang akan datang. Ini masalah orang ngasih tahu imam yang salah. Sering nih imamnya lupa baca surat pendek, dikasih tahu sama si makmum. Ya gaya banget makmum lagi, sotoy banget, tahu sotoy ya. Ada syaratnya. Syaratnya itu yang pertama, imamnya harus berhenti dulu. Jangan imam masih bolak-balik bacaan, dia main kasih tahu, ini nggak sah sholatnya makmum. Contoh, wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum selagi dia masih terus-terusan begitu, jangan kasih tahu, biarin. Syaratnya ngasih tahu, imam kudu diam makanya lu mam. Pas imam diam baru kita kasih tahu. Lakum dinukum. Tuh.
Pas ngomong lakum dinukum, niatin zikir juga. Jangan cuman niatin ngasih tahu. Maka pertanyaan ibu yang pertama, saat imam tidak baca suratul Fatihah di rakaat selanjutnya, yang kita lakukan adalah memberitahu imam dengan niat membaca subhanallah zikir. Kalau imam dikasih tahu baget enggak? Kalau baca bocah Depok bisa baget apa? Keras kepala. Terusin aja. Maka batalin. Kita pisah dengan dia. Niat mufarokoh berpisah dari imam. Udah sholat sendiri-sendiri. Ntar udah kelar sholat baru kita gebukin tuh imam. Nah itu paham ya Bu ya? Yang pertama ya Bu? Paham. Oke, yang kedua, gimana hukumnya kalau imam baca Bismillahirrahmanirrahim gak lengkap, huruf mimnya di belakang kagak disebut sama dia. Nah, sebagaimana tadi yang udah kita bahas bahwa Bismillah itu bagian dari ayat Fatihah, kemudian juga syarat Fatihah yaitu mura'atu hurufiha, menjaga hurufnya. Maka saat orang membaca basmalah, mimnya di ujung nggak dibaca, maka tidak sah sholatnya si imam. Dengan demikian maka sholat kita mufarokoh, berpisah dari imam, kemudian sholat masing-masing sendiri. Paham Bu Ibu? Paham. Oke. Yang ketiga, gimana hukumnya orang sholat nahan kentut? Apa yang kita lakukan? Terusin apa kita kentut aja udah saking gak kuatnya nahan? Maka orang yang sholat dengan kondisi nahan hadas, nahan kentut, nahan buang air, hukumnya adalah makruh. Makanya sebelum sholat kalau bisa kita bebersihan dulu. Kalau emang mau buang air besar ya buang air dulu dah. Ya, jangan sampai ntar lagi sholat kita nahan-nahan. Pak Ustadz, masalahnya pas sebelum sholat kita nggak ada kepengen mau buang air besar, tiba-tiba kan kadang-kadang ada ya kejadian tiba-tiba mules begitu. Bagaimana hukumnya? Terusin sholatnya, tahan sebisa mungkin. Kalau memang udah nggak ketahan, keceplosan tuh kentut keluar, udah batal sholatnya kalau begitu. Paham? Makanya kalau sholat jamaah di masjid, seorang imam itu kudu bijak juga. Jangan terlalu lama baca surah. Kenapa? Khawatir ada orang yang lagi mules. Ya, imamnya bacanya baca Al-Baqarah lagi, mujuk panjang amat ini. Bagaimana ini tuh jadinya ya. Jadi jangan panjang-panjang, sembayang cepetin aja. Khawatir ada yang nggak kuat diri, aki-aki ya kan? Ada yang nahan-nahan gitu. Makanya lebih bagusnya sebelum sholat kita buang air dulu. Kalau memang terjadinya dadakan di pertengahan sholat baru kita mau ada rasa buang air, ada mau kentut, maka kita tahan. Kalau umpama itu tidak ditahan, kemudian kentutnya keluar, maka tidak sah sholat kita. Paham Ibu? Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nih Pak Ustadz? Ya. Tanggung noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau Ya. nanya nih. Sebelum sholat fardu kan ada sholat ba'diyah atau qobliyah. Ya. Kalau giliran sholat sunnah itu kadang-kadang saya suka mundur pindah ke belakang gitu. Apakah Rasulullah mengajarkan begitu? Maksudnya pindah tempat? Iya. Oh, iya. Ya udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab langsung nih Bu. Dalam hadis ini ada di kitab Sahih Muslim, tapi redaksinya saya lupa. Pokoknya intinya begini, di hadis tersebut Rasulullah itu melarang kita untuk menyambung satu sholat ke sholat yang lain jika kita sampai kita bicara atau kita pindah tempat. Jadi gini, kalau kita sholat fardu zuhur umpama nih, sembayang di pojok. Ntar mau sembayang ba'diyah boleh di situ, tapi dengan syarat jangan langsung disambung. Kudu ada dipisah dulu. Dengan apa dipisah? Dengan cara ngobrol atau zikir. Boleh. Jadi nggak mesti harus pindah tempat. Kadang-kadang kan kita sembahyang di situ pindah tempat. Kalau kita udah ada wirid dari si imam tuh kita wirid subhanallah tuh dipisah dengan subhanallah. Kita sholat di situ nggak masalah. Tapi kenapa orang-orang kok malah jadi
Pindah-pindah. Ini alasan yang kedua adalah sebab mereka memperbanyak saksi di hari kiamat. Jadi perbanyak saksinya. Saksi gimana? Tanah yang tadi kita sholat fardu dia udah jadi saksi, kita banyakin lagi saksinya, pindah tempat, cari tanah yang lain. Cari lantai yang lain, karpet yang lain, biar nanti dia menjadi saksi kita di hari kiamat. Makanya kebanyakan orang mau sholat sunnah itu banyak pindah-pindah tempat. Karena apa? Karena menjadikan barang-barang yang mati tadi menjadi saksi kita di hari kiamat. Walhasil intinya kalau dari sholat satu sholat ke sholat yang lain itu boleh kita sholat di situ tanpa pindah tempat dengan catatan ngobrol atau zikir atau pindah tempat. Atau pindah tempat. Makanya tuh kalau sholat taraweh, saudara dengerin. Orang sholat taraweh itu kenapa ada Bilal di dalam taraweh? Padahal di zaman Rasulullah kan gak ada tuh Khalifatu Rasulillah, gak ada kan? Sholat taraweh, cari di hadis gak ada Pak. Di hadis tuh Rasulullah taraweh gak pakai begitu-gituan. Sholat taraweh ajarakumullah, gak ada. Ente cari kitab-kitab hadis gak ada itu riwayat. Tapi kalau sekarang kok kita ngelakuin, berarti kita keluar dari ajaran Nabi. Oh, tak dulu, bentar. Sholat taraweh kan 2 rakaat. Habis salam kita naik lagi. Ini yang masuk ke dalam bab hadis tadi. Jangan nyambung sholat ke sholat yang lain sampai kita ngobrol atau kita pindah Kalau sholat taraweh di Masjid Baitur Rahman pakai pindah tempat, repot. Entar gue di sono ya, entar rakaat keduanya gue sono ya, entar gue di sono, repot. Makanya ulama kasih yang bijak apa? Pakai Bilal dah. Kan papa Bilal, sholat taraweh ajarakumullah. Jawab gak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Nah itu udah dipisah sama zikir, maka boleh di situ juga gitu. Paham gak kira-kira saudara? Jelas? Ibu paham ibu pertanyaannya ibu? Ya, Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, ya ada lagi ibu-ibu? Enggak ada? Oke, Ustadz Mukrim nih mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon maaf, Ani tadi mau nanya mengenai makmum kan tadi Kiai nyebutnya ada makmum masbuk sama muafiq ya. Kalau masbuk kan memang ada waktu yang diperintahkan untuk membaca bersama, tidak membaca bersama dengan imam. Kalau yang muafiq bersamaan dengan imam ada waktu untuk membaca Al-Fatihah. Nah ketika si imam tadi kan selevel setinggi wali atau gimana kan bisa aja kita menemukan orang yang lagi imam bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam pertemuannya itu mereka yang Kiai bilang pergi ke sana. Nah kita nih makmum muafiq ini langsung menggantikan imam yang pergi tersebut atau gimana cara adab yang paling baik Kiai? Itu yang pertama. Dan terkadang yang kedua ini makmum suka berebutan, pengen main duluan ganti maju ke depan untuk menggantikan si imam yang tadi. Alangkah baiknya seperti apa adabnya Kiai? Mohon dijawab. Kalau ada imam diajak sama Rasulullah pergi umpama, maka si imam wajib ikut. Tiba-tiba ngeloyor aja tuh imam. Kata si imam, lah imam gue mau kemana ini? Kita kagak tahu ya. Pikiran kita mah dia barangkali hadas. Maka gimana? Kita sholat gimana tuh? Makmum ada yang gantiin ke depan maju. Maju, istikhlaf namanya, gantiin. Yang ada di belakang si imam, maju ke depan gantiin. Ini juga berlaku bagi imam yang hadas di tengah-tengah sholat. Maka yang gantiin yang ada di belakang si imam. Nih. Oleh sebab itu, sebagusnya orang di masjid, kalau ada imam di belakangnya itu taruh orang yang dalam Fatihahnya sholatnya benar. Jangan naruh orang di belakang imam sembarangan. Sebab apa? Khawatir jaga-jaga kalau imam batal sholat. Jadi dia bisa dari belakang gantiin si imam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih adab-adabnya orang menjadi imam? Kadang-kadang rebut-rebutan, ada yang duluan jadi imam. Yang pertama, kalau dari DKM masjid itu sudah menunjuk imam rawatib, imam sholat 5 waktu, maka imam rawatib yang lebih utama daripada orang-orang yang lain. Contoh tamu
Tamu juga biar kata kiai. Kalau di situ ada imam rawatib maju jadi imam. Jangan kiai putih, gua kiai gede. Bodoh amat lu kiai gede juga ada imam rawatib di sini. Kalau kiai benar-benar kiai ya dipakai adab. Kecuali tuh imam rawatib nawarin ke kiai tersebut, ayo kiai jadi imam. Boleh dah tuh. Ini kan kadang-kadang mentang-mentang udah mentang jadi ustadz, suaranya enak, bagus, main maju ada imam rawatib di situ. Nawarin dulu imam rawatib. Imam rawatib nawarin baru kita maju jadi imam. Kalau imam rawatib nggak nawarin, biar imam rawatib yang jadi imam. Paham tuh? Jelas. Kemudian kalau nggak ada imam rawatib bagaimana? Emang belum ada penunjukan imam rawatib. Di situ mas apa baik boleh jadi imam. Maka yang paling utama, awas. Menjadi imam yang paling utama bukan yang paling tua, bukan. Paling tua juga kalau Fatihahnya kagak bener buat apaan? Bukan paling tua, bukan yang suaranya bagus, bukan. Yang paling utama jadi imam ya, di luar rawatib tadi adalah yang paling ngerti di dalam fikihnya. Sebab seluruh kegiatan sholat itu terkait tentang fikih. Jangan sampai jadi imam dia melakukan satu kesalahan sehingga dia nggak ngerti akhirnya batal seisi masjid. Contoh nih saudara, dengerin. Saya pernah sembahyang di satu masjid, imamnya lupa tasyahud awal. Dia bangun langsung dari sujud kedua, dia langsung bangun ke rakaat ketiga. Saya langsung bangun juga karena ngikut imam. Sebab saat imam ninggalin tasyahud awal, makmum gak boleh ngerjain. Dia wajib ngikutin imam, gak boleh ngerjain tasyahud awal. Ada sebagian makmum kekeh duduk di bawah. Subhanallah, ngasih tahu lagi. Imam lupa, baru dikasih subhanallah. Dia balik saudara. Dari diri imam, dia balik ke bawah buat ngerjain tasyahud awal. Saya langsung niat mufarokoh. Kenapa? Batal sholatnya imam. Loh kok batal? Sebab dia udah ngerjain yang fardu, ngejar yang sunnah. Mana yang fardu? Berdiri. Tasyahud awal, sunnah. Lu udah ngerjain fardu, balik ke sunnah, batal. Kenapa? Karena nggak ngaji fikih. Makanya yang paling utama yang jadi imam adalah orang yang ngerti di dalam ilmu fikih. Fikihnya biar paham. Meskipun suaranya pales, tahu pales kagak? Bacanya kagak enak. Lu kiai kita zaman dulu kagak ada yang suaranya enak. Ya, barangkali di sini ngalamin kayak Muhdas ya kalau lagi sembahyang. Kiai Nazir saya masih ngalamin tuh. Waktu Kiai Nazir menjadi imam. Suaranya begitu biasa aja kan? Yang penting fasih. Yang penting apa? Yang penting fasih. Fasih dan memaknai, meresapi bacaan ayat surat Fatihah. Per ayat diresapi sama dia, masukkan ke dalam hatinya. Itu yang paling penting saudara. Bukan yang suaranya indah. Suara indah tapi dia nyampe tenggorokan doang, gak nyampe hatinya, gak cakep. Maka yang paling bagus adalah fasih dan memahami isi kandungan daripada ayat-ayat Fatihah. Itu. Jadi adabnya kalau ada imam rawatib dulu. Tapi kalau itu di masjid nggak ada imam rawatib gimana? Maka yang paling alim fikihnya walaupun dia masih muda. Ya, walaupun masih muda, maju jadi imam. Paham? Jadi dalam hal ini nggak enak kayak misalkan dia lebih tua dari kita, dia minta buat jadi imam, kita tolak kalau kita ngerasa dia nggak nggak mencukupi syarat yang tadi Kiai bilang untuk sebagai menjadi imam. Jadi kita tolak pun juga kita nggak harus ngerasa nggak enak ataupun gimana Kiai. Ya nggak usah pakai kagak enak. Ini buat keabsahan sholat, kemaslahatan sholat jamaah. Kalau kita pakai kagak enak ternyata Fatihahnya nggak bener. Ya udah kalau makanya gini nih. Kalau ada orang lain masuk masjid Baitur Rahman, tamu main maju-maju aja jadi imam, cegah. Satu, pertama kita nggak tahu dia bacaan Fatihahnya baca bismillah apa kagak. Yang kedua bener apa kagak. Yang ketiga nggak adab. Tamu main maju-maju aja nggak adab. Cegah. Kenapa? Bang, ngapain? Jadi imam. Ada imam rawatib, tungguin. Gitu. Paham tuh? Tuh saya kasih tahu. Kalau kampung kagak berani begitu, gampang diobok-obok sama orang luar jadinya. Kenapa? Karena nggak ada ilmu,
Ini kita udah pada ngaji, ini kita udah tahu, cegah. Jangan sampai dia maju. Paham tuh saudara? Jelas ya? Makanya kalau ada imam, tentuin tuh imam ratib siapa gitu biar enak. Jadi kalau ada orang lain biar imam ratib gitu yang maju. Paham ya? Cukup ya? Iya. Ini ada pertanyaan dari netizen ya, tadi sempat live. Pertanyaannya, adakah kewajiban seorang anak untuk mengingatkan orang tuanya untuk sholat, Ustaz? Gimana caranya agar orang tuanya tidak tersinggung kalau disuruh sholat? Jadi mungkin kondisinya orang tuanya kagak sholat tapi anaknya sholat gitu, Ustaz. Gimana cara ngasih taunya, terus si anak wajib atau enggak untuk mengingatkan orang tuanya untuk sholat gitu, Ustaz? Terima kasih. Wajib hukumnya anak ngasih tahu orang tua untuk sholat. Walaupun orang tuanya hati orang tuanya. Wajib. Kasih tahu. Mbak, bayang Mbak. Kalau udah dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali kagak mempan, udah doain orang tua mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau udah 3 kali begitu kita ajak dia kagak mau juga, bukan berarti menghalalkan kita gebugin orang tua kita, enggak. Susah banget lu jadi orang tua disuruh sembahyang tuh. Jadi posisinya dulu dengerin. Dia sholat kagak sholat urusan dia sama Allah. Urusan kita sama orang tua kita bakti. Ini jangan dicampur adukin. Ya, urusan bakti sama urusan orang tua kagak sembayang, kagak ada urusan. Mau dia orang tua gue juga kalau dia nggak sembayang, gue gebugin. Salah. Urusan orang tua kagak sembayang, urusan dia sama Allah Ta'ala. Urusan kita sama orang tua kita, bakti sama orang tua. Kecuali orang tua merentah kita untuk maksiat. Bayang-bayang, lu aja nggak usah sembayang. Boleh kita nggak bakti sama orang tua. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Gak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Gak ada. Orang tua nyuruh maksiat maka anak wajib tidak berbakti kepada orang tua. Tapi selama orang tua gak merintah maksiat, walaupun orang tuanya gak sembahyang, wajib bakti sama orang tua. Lah kan kagak sembahyang dia. Urusan orang tua ente sama Allah Ta'ala. Ente urusannya bakti, ngingetin. Kalau memang orang tua masih nggak bisa diomongin, maka doain dah. Ya Allah beri hidayah orang tua saya. Itu cara yang paling bagus. Paham ya? Jelas ya? Mungkin itu kali ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.